Deskriptif artinya apa? Mendeskripsikan. Kalau mau melihat tipe-tipe insisi mana proses penyembuhan yang lebih cepat, menurut kamu itu deskriptif atau bukan? Itu kan berarti nama lainnya adalah melihat ada hubungan nggak antara bentuk insisi seperti ini dengan proses penyembuhannya. Itu deskriptif atau bukan? Hah? Dan pasti dua-duanya bukan deskriptif. Tadi Ibrahim bilang dua-duanya analisis. Apa yang punya pendapat lain? Hasilnya jangan lupa di oper teman-teman sebelah. Coba kamu yang ya. Coba kalian lihat lagi. Intervensi peneliti, kalau tidak ada, dia adalah observasional. Kalau dia ada intervensi, berarti dia eksperimental. Ini udah paling gampang kalau saya bikin diagramnya seperti itu. Terus tadi kata kuncinya saya bilang, kalau eksperimen intervensi itu intervensi seperti apa yang dikatakan eksperimen, yaitu intervensi yang mempengaruhi hasil akhir dari penelitian kamu. Nah, tinggal kamu lihat aja. Dua-duanya insisi, yang satu insisi untuk melihat proses penyembuhan, yang satu insisi untuk melihat bentuk akar giginya. Mana menurut kamu yang benar-benar the real intervention yang mempengaruhi hasil akhir penelitian kamu? Apa? Penyembuhan insisi, penyembuhan itu yang mana itu? Eksperimen. Sedangkan kalau yang melihat bentuk akar gigi yang tiga, daftar gigi akar gigi berdasarkan ras, observasi ya jelas ya. Kan kamu mau insisinya seperti apapun, mau lihat bentuk akar gigi yang tiga, gigi akar gigi, kan nggak dipengaruhi oleh bentuk insisi kamu insisi miring ke kiri kan, miring ke kanan kan, apa pengaruh rasnya? Kan melihatnya berdasarkan ras kan, nggak ngaruh dong bentuk akar giginya. Tapi kalau kamu insisi untuk melihat tipe-tipe insisi, proses penyembuhannya lebih cepat gimana nih? Apakah insisi tipe A, apakah insisi tipe B, apakah insisi tipe C? Nah itu pengaruh, karena insisinya itu mempengaruhi hasil akhir penelitian kamu kan proses penyembuhan. Kalau tadi hasil akhir penelitian kamu kan kamu mau lihat ada hubungan kan antara ras dengan bentuk akarnya, akar gigi. Maka insisi kamu nggak akan mempengaruhi, benar nggak? Ya, jadi itu kira-kira bedanya. Jadi kalian lihat dulu nih, dia ada intervensi nggak? Kalau dia tidak ada, kalau dia ada intervensi, berarti dia adalah penelitian eksperimental. Saya nggak akan jelasin lagi karena saya tahu dokter Eko apa dokter siapa, Maria apa siapa yang nanti kasih beliau soal materi eksperimental. Tapi kalau misalnya dia tidak ada intervensi, yang real intervention dari saya bilang, berarti dia adalah observasional. Nah, observasional ada dua, ada deskriptif sama analitik. Tinggal lihat saja, ya. Tujuannya untuk apa nih? Cari hubungan nggak? Kalau dia mencari hubungan, berarti dia observasional, analitik. Tapi kalau dia tidak mencari hubungan, dia hanya mendeskripsikan, berarti dia deskriptif, analitik, observasional, deskriptif. Ya, tapi sini paham ya? Ini sebagai pengantarnya dulu nih, dari sini supaya kalian tahu. Ya, walaupun kali ini kita hanya membahas 3 yang bagian dari analitik, observational analitik. Gitu ya. Kalau deskriptif itu ya hanya deskriptif. Misalnya, kamu paling simpel, laki-laki di kelas ini misalnya ada, misalnya ya, kalian ada 100 orang, misalnya laki-laki 20. Nah, 20% jumlah laki-laki dalam kelas ini, itu adalah deskriptif. Tapi kalau misalnya kamu gini, saya mau cari hubungan, ada nggak sih hubungan antara jenis kelamin dengan preferensi masuk FKG misalnya. Nah, itu sudah analitik. Karena kamu mau cari hubungan. Ya, tapi kalau kamu cuma misalnya kalian pengen tahu
berapa banyak sih mahasiswa di sini yang karies, ada karies giginya, persentase. Misalnya dari 100 orang ada 30 orang misalnya yang ada karies gigi misalnya, berarti ada 30% mau karies gigi. Nah itu deskriptif. Tapi kalau kamu saya mau tahu memang benar nggak sih antara karies gigi dengan tingkat pendidikan kita sebagai mahasiswa FKG? Nah itu berarti analitik. Paham ya? Jadi kalau deskriptif ya udah data yang survei misalnya, kayak misalnya data pilkada besok kita mau pilgub tuh. Nah data yang kita pilih itu yang biasanya quick count ya, itu kan survei. Ini kan cuma tampilannya berapa persen yang pilih, berapa persen. Nah itu adalah data deskriptif. Tapi kalau dia mau gini, ada hubungan nggak antara tingkat pendidikan dengan ketertarikan memilih calon A, calon B, calon C? Nah itu berarti sudah analitik. Pokoknya kalau sudah mau cari tahu ada hubungan, berarti kan analisa, analitik. Tapi kalau cuma laki-lakinya ada berapa, perempuannya ada berapa, karies giginya berapa, gitu kan, tingkat obesitasnya berapa banyak, itu semua deskriptif. Ya, termasuk misalnya riskesdas, data riskesdas atau riset kesehatan dasar, itu juga merupakan penelitian deskriptif. Ya, oke. Ini nggak usah. Saya balik ke sini. Saya agak loncat-loncat ya kalian. Tadi sudah. Nah, observational analytic yang kita belajar ini adalah observational analytic. Kalau misalnya si analitik itu, karena dia mau cari hubungan, berarti kan kita harus punya perkiraan jawabannya. Makanya kalau observational analytic itu dia harus ada hipotesis. Ya, beda dengan deskriptif. Deskriptif nggak ada hipotesis. Jadi jangan pernah kalian bikin penelitian deskriptif, nanti kalian bikin proposal dulu. Terus kalian mencantum, bukan bikin sih, kalian nanti dapat tugas ya untuk diskusi kalian. Terus kalian mencantumin atau bilang dong, saya kasih masukan yang penelitian ini nggak ada hipotesisnya. Jadi nggak ada kalau dia deskriptif. Hipotesis artinya apa? Jawaban sementara. Kan dugaannya kamu kan, bukan oh dia ada hubungan, oh dia nggak ada hubungan, oh dia berbeda, oh dia nggak berbeda. Bukan jawaban sementara kamu adalah oh nilainya 30, nggak bisa mengira-ngira. Kalau angka itu kamu nggak bisa kira-kira. Ya, jadi analitik, hipotesis itu hanya ada di penelitian analitik, tidak ada di deskriptif. Tapi juga ada di eksperimental punya. Nah, observational analytic itu terbagi 3, ada cohort, ada case control, sama ada cross sectional. Yang pertama penelitian cohort, ya. Kayaknya ini saya akan pakai ini. Biar lebih enak kalian lihat. Nah, ini adalah piramid design, ya. Nah, semakin ke atas itu semakin kuat membuktikan sebab akibat piramidnya. Paling atas penelitian apa? Eksperimental. Eksperimental itu yang paling tinggi, ya. Tapi kita nggak akan bahas. Ya. Kita hanya akan bahas yang 3 di bawah. Jadi observational analytic, cohort, case control, cross sectional. Kalau dari sini berarti kalian udah bisa lihat bahwa yang paling rendah desain dalam membuktikan sebab akibat itu jenis penelitian apa? Rancangannya cross sectional. Ya, dari sini kalian udah bisa lihat. Jadi jangan bingung lagi, jangan nggak tahu lagi apa dong. Jadi cross sectional, di atas cross sectional ada case control, di atas case control bawah ada cohort. Sebenarnya di bawah cross sectional itu kan 3 itu kan analitik ya. Di bawah dia itu ada yang paling dasar. Namanya apa? Di bawah penelitian ini, bawah piramid ini adalah yang paling bawah, mana yang tahu? Deskriptif. Ya, jadi deskriptif itu yang paling bawah. Ya dia nggak bisa membuktikan hubungan sebab akibat. Gimana caranya dibuktikan hubungan sebab akibat? Ya nggak? Orang yang cuma data tok, iya kan cuma data aja gitu, nggak bisa. Tapi dia paling bawah pada piramid bukan berarti dia paling rendah, no. Tapi dia menjadi data dasar dari penelitian.
Kan kalau kamu mau tahu, kamu pengen tahu bahwa ada hubungan nggak antara ini sama ini, kan kamu pengen tahu dulu kan dia angkanya berapa banyak nih, gitu kira-kira. Jadi itu deskriptif sebagai data dasar yang paling bawah. Sekarang kita bahas satu-satu, eksperimental saya lewatin. Ya, sekarang kita masuk ke cohort. Cohort ini adalah desain yang lebih baik dalam menentukan hubungan sebab akibat. Jadi untuk penelitian observasional, dia yang paling tinggi dalam menentukan hubungan sebab akibat. Nah, cohort ini dia berasal dari bahasa Latin, ya, dari kata cohors, artinya adalah sekumpulan tentara, ya, atau segrup tentara. Konsep daripada cohort ini adalah biasa kalau tentara apa konsepnya? Hah? Apa? Seragam Bersama, apalagi? Apa kalau tentara? Seragaman, ya, seragaman. Ya, jadi intinya kalau tentara itu perlakuan itu sama, ya kan? Perlakuan sama, dan kalau tentara kalau lagi baris berbaris baru nggak bajunya, jadi maju serentak bersama-sama. Itu konsep dari cohort. Artinya apa? Artinya kalau pada penelitian cohort, semua sampel penelitian atau subjek penelitian itu mulai dari titik yang sama. Titik samanya apa? Bukan berarti titik sama semua kita mulai tanggal 1 ya penelitiannya, no, tidak seperti itu. Artinya pada saat mulai penelitian, titik sama adalah semua peserta penelitian, ya, harus bebas dari penyakit yang akan kita teliti, harus free of disease dari penyakit yang akan mau kita teliti, bebas dari outcome. Misalnya kamu mau meneliti hubungan antara atau kamu melihat resiko oral kontrasepsi terhadap kanker payudara. Penyakitnya di sini berarti apa? Hah? Kanker payudara. Berarti pada saat mulai penelitian semua pesertanya harus apa? Harus apa? Bebas dari kanker payudara. Oke? Free of disease atau free of outcome. Kadang saya nggak bilang free of disease, kadang saya bilang free of outcome. Misalnya kalau dua penyakit yang kita bandingin nanti kamu bingung kan? Tapi lihat aja mana yang kamu mau lihat, mana yang mau muncul di mana. Gitu. Ya, misalnya hubungan antara obesitas dengan penyakit kardiovaskuler. Kan dua-duanya satu kondisi sebenarnya, tapi kan ada kaitannya. Atau gini deh, misalnya hubungan antara aterosklerosis misalnya dengan serangan jantung. Dua-dua kan kondisi medis. Nah, cuma kita lihat aja yang mana yang menyebabkan yang mana. Yang ujung terakhir itu adalah outcome-nya. Berarti dia harus nggak boleh ada dulu pada saat kamu memulai penelitian tersebut. Ya, jadi bukan tanggalnya mulainya barengan dong. Tanggalnya bisa beda-beda. Dia baru masuk, dia baru besok, dia baru lusa ikutan. Tapi intinya adalah semua harus bebas dari penyakit yang mau kita teliti atau outcome. Ya, nah dimensinya itu adalah retrospektif dan prospektif. Apa maksudnya retrospektif, tahu nggak? Retrospektif artinya apa? Retrospektif, halo, ada yang tahu? Ya, lihat ke masa lalu, ya. Tapi tetap arah penyelidikannya dia maju ke depan, ya. Nah, supaya kalian nggak bingung, saya nggak akan jelasin soal karena nanti kita di situ ada yang benar-benar retrospektif. Kita anggap aja cohort itu kita fokus ke yang prospektif, jadi hanya yang maju ke depan saja, ya. Logis dalam menentukan sebab akibat, ya bisa melihat kenapa dia logis dalam menentukan sebab akibat. Apa yang tahu? Menurut kalian, logikanya kalian gimana? Kenapa dia logis? Coba yang paling ujung pojok. Kamu. Menurut kamu, kenapa di sini dia bilang cohort ini logis dalam menentukan sebab akibat? Kira-kira menurut kamu kenapa? Ini gampang banget loh. Karena apa menurut kamu? Sebelahnya? Saya retrospektif itu kan
Nah, kita nggak ngomong retrospektif, kita ngomong prospektif. Sebelah sebelahnya lagi, ya kamu yang baju merah. Mungkin biar berkaitan. Tanyanya kenapa? Kenapa jawabannya jadi mungkin? Mungkin biar. Harusnya kan karena ini, bukan mungkin biar. Sebelahnya. Ayo. Ini gampang banget loh. Zaki? Ya dong. Zaki kan? Ya. Apa menurut kamu? Kenapa? Maju ke depan. Hah? Maju ke depan. Ya memang maju ke depan, tapi kenapa? Kenapa dikatakan dia logis dalam menentukan sebuah akibat? Sebelahnya? Kalau saya kan, jadi kalau itu kan dia Yang lain benar. karena dari awalnya sama gitu kan. Jadi penyebabnya kayak semuanya setara, akhirnya akibatnya juga sesuai penelitiannya gitu. Jadi karena semuanya sama dari awal, jadi akibatnya ceknya lebih akurat. Coba sebelahnya, nanya. Skipper. Benar nggak sih? Karena saya pernah bilang namanya kamu skipper ya? Benar kan? Kayak marga teman saya, makanya saya pasti skipper. Ayo, masa nggak ada kamu? Raffi, kamu bukan? Siapa? Farhan. Salah. Siapa namanya? Hah? Bimo. Apa Bim? Belum kamu. Ayo. Masa nggak ini? Kamu? Kamu? Gak ada yang tahu. Masa gak ada yang berpendapat? Ini kan bukan ini kan pendapat. Ya kan? Dalam bahasa you have to say something. Apa yang bisa ini? Oh ya, ayo. Menurut saya kan prospektif itu kan menentukan atau memprediksi yang akan terjadi. Dan kenapa itu sangat berhubungan dengan sebab akibat? Karena ini dia tuh dilakukan lebih dahulu untuk kemudian untuk bagaimana akibatnya di masa mendatang. Contohnya aja jika orang merokok selama bertahun-tahun, berarti kan prospektifnya tuh dia akan memiliki resiko lebih tinggi untuk kanker paru-paru. Bener sih, cuman kamu jelasinnya lebih kompleks aja. Bener, nggak salah gitu. Tapi mungkin karena kamu baca, saya takutnya kamu lupa juga nanti berapa waktu ke depan atau teman-teman siapa yang bisa dengan bahasa yang paling gampang. Kenapa kira-kira hubungan sebab akibatnya paling kuat? Ya, silakan. Itulah sadar yang pertama dia ingin melibatkan grup orang dan diberikan paparan yang sama. Lalu yang kedua mereka tuh diteliti dalam range waktu yang sama juga, startnya juga dari sama kan. Jadi kayak bisa di beberapa titik waktu. Jadi bisa Tapi kurang sih menurut saya. Kamu udah sudah dia kan. Ayo siapa yang bisa? Sebenarnya simpel aja gitu loh. Tadi saya bilang penelitian kuat adalah penelitian yang apa? Hah? Apa? Sama. Pada saat awal mulai penelitian apa? Bebas dari penyakit. Free of outcome. Berarti sudah pasti nggak ada penyakitnya kan? Nah, kemudian dia mulai dengan titik yang sama, diberi perlakuan yang sama, kemudian dilihat muncul atau tidak ada penyakitnya. Hubungan sebab akibatnya kuat nggak? Yang kuat lah pasti, sangat kuat. Kan penyakitnya semuanya nggak ada. Itu loh maksud saya. Ya kalau ditanya kenapa dikatakan hubungan sebab akibatnya kuat, karena pada saat mulai penelitian itu penyakit belum ada yang kita teliti, outcome-nya itu belum ada.
Gitu loh. Sehingga sangat mungkin sekali bahwa penyakit itu muncul karena perlakuan yang ada pada si partisipan tadi. Misalnya, yang tadi saya bilang contohnya penelitiannya penggunaan oral kontrasepsi dengan kanker payudara. Pada saat mulai penelitian nggak ada kanker payudara. Nah, nanti setelah berjalannya waktu, tiba-tiba muncul kanker payudara, gitu kan? Bisa ditarik suatu kesimpulan, nanti pastinya ada hitungan secara statistik, gitu kan? Untuk menilai, untuk menguji hipotesis kita. Oh, ternyata dia baru muncul karena setelah penggunaan oral kontrasepsi sekian lama, gitu kan? Bisa menimbulkan suatu dugaan atau hipotesis pada saat awalnya bahwa ada hubungan ternyata antara oral kontrasepsi dengan kanker payudara. Itu ya kira-kira ya kenapa dia menentukan sebab akibatnya itu sangat kuat sekali. Kemudian kalau multiple outcome, tadi sempat singgung multiple outcome walaupun saya nggak nanya. Kalau multiple outcome ini, jadi penelitian kohort yang harus kalian tahu adalah penelitian dalam skala yang besar. Kan kamu mau lihat penyakit yang muncul nggak bisa, kamu cuma melihat misalnya kanker payudara yang muncul, itu cuma 100 orang peserta bisa gitu. Belum tentu muncul kan di 100 peserta itu kan. Sehingga penelitian kohort itu ribuan, belasan ribu, bahkan puluhan ribu, bahkan ada yang ratusan ribu jumlah respondennya. Penelitiannya bukan 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bisa bertahun-tahun dan bisa belasan tahun, bahkan ada yang sudah lebih dari 20 tahunan penelitiannya. Ya, karena kalau orangnya muncul penyakitnya ya dia udah dieksklud dari penelitian, dihitung orang baru lagi bisa masuk lagi. Kan prinsipnya bukan mulai baru penelitian keluar juga biasa tekankan lagi, bukan mulai dari semuanya mulai tanggal 1, enggak. Tapi semua mulai baru itu adalah tidak ada penyakit yang mau ditelitinya dulu waktu awal. Jadi kalau nanti ada yang mau masuk penelitian di bulan depan, boleh aja. Selama dia ada penyakit yang mau kita lihat outcome-nya. Itu ya, itu yang maksudnya mulai barengan. Nah, kohort ini penelitian yang sangat-sangat kompleks ya, membutuhkan biaya yang besar. Kenapa biayanya besar? Karena apa? Waktunya lama sama satu lagi orangnya banyak. Jadi jangan bingung lagi kenapa biayanya besar. Nggak tahu, saya nggak diajak penelitian. Ya enggak, tadi saya udah bilang jumlah pesertanya itu banyak dan waktunya itu lama. Karena kamu mau melihat penyakit yang muncul. Nah makanya penelitian kohort ini harus dipakai pada penelitian-penelitian dengan fatal disease, penyakit-penyakit yang fatal. Cancer misalnya, kamu pakai rancangan penelitiannya kohort. Jangan pakai untuk lihat panu, misalnya itu nggak fatal. Ya dong, kamu udah keluar duit banyak, cuma melihat muncul panu apa enggak dengan pemakaian handuk yang nggak pernah diganti 1 bulan misalnya. Cuma ngapain, gitu kan? Ya, tapi penelitian kohort ini juga tidak atau sebaiknya jangan kamu gunakan untuk penyakit-penyakit yang jarang kasusnya. Ya, misalnya kasus-kasus tertentu yang kasus ini hanya muncul per 1 juta orang, 1 orang di antara 1 juta orang. Terus kamu bikin penelitiannya pakai kohort, nggak selesai penelitian kamu mau 1 juta orang peserta kamu, cuma 1 kasus yang muncul, ya kan? Dan jadi penelitian kohort ini tidak untuk rare disease, dia tidak untuk penyakit-penyakit yang jarang atau langka, tapi dia juga harus untuk penyakit-penyakit yang fatal, mostly sih kanker. Ya, itu kan penyakit fatal tuh. Dan kanker itu kan nggak muncul ujuk-ujuk tiba-tiba hari ini kena, besok langsung muncul kanker, enggak kan? Dia pasti prosesnya lama sehingga bisa nanti dengan si kohort ini. Nah, ini kira-kira skema penelitiannya. Semua jenis penelitian rancangannya sama, kamu harus lihat ya, rancangannya sama. Jadi lihat, saat ini waktu masa depan, ya. Jadi pada saat ini yang tadi saya bilang itu pada saat mulai penelitian saat ini, setiap kelompok penelitian itu kamu pasti akan bagi 2 kelompok. Satu kelompok yang terpapar, ya, atau kita bisa bilang kelompok kasus. Satu kelompok yang tidak terpapar. Tidak terpapar dan terpapar, maksudnya terpapar dan tidak terpapar faktor risiko. Ingat, bukan perlakuan ya, tapi faktor risiko. Kalau perlakuan itu kita di sisi, kita suruh dia umur, nah itu perlakuan. Tapi kalau ini faktor risiko yang memang sudah sehari-hari dia lakukan. Misalnya orangnya memang ternyata pakai oral kontrasepsi. Nah itu faktor risiko, bukan kita yang mau coba oral kontrasepsinya cocok apa enggak ya. Nah kalau itu udah masuk
eksperimental, tapi kalau dia menggunakan itu sehari-hari, itu sebagai observational analitik, dia sebagai yang berbakat. Jadi kita lihat tuh dibagi dua kelompok. Misalnya di sini, saya suruh apa ya? Soalnya contoh-contohnya kalau mau